Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muttaqun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa tamassaku bidinikum haq. Jemaah sekalian, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita ke Masjid Al-Barakah ini adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada hadirin jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selama dan masih hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita untuk selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang baik ini, seyogyanya yang berdiri di sini adalah Bapak Ustaz Kiai Haji Ihsanuddin SQ, tapi beliau belakangan hadir. Pada khutbah kesempatan ini ingin kami sampaikan berpegang teguh pada dinul Islam. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama semawi yang diturunkan Allah melalui Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita pegang teguh dan kita pertahankan sebagai agama yang kita yakini dan kita perlu sampai akhir hayat kita. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebab menyangkut keselamatan hidup kita sebagai manusia sejak di dunia sampai di akhirat nanti dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqi ghairal islamid dinan falan yuqbalu minkum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surah Al-Imran ayat 85. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperteguh dan memantapkan keyakinan kita kepada agama kita, ada beberapa hal yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Segala sesuatu Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada ada seorang pun yang setara dengannya. Inilah merupakan fondasi kita sebagai umat Islam di dalam melaksanakan keyakinan kita bahwa sesungguhnya keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Esa dan tempat tergantungnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mustahil memiliki sifat yang sama atau mirip dengan yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman di dalam suratnya, "Lau kana fihi ma'arifun illallahi lafazadatta wa subhanallahi rabbil azim amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah merusak atau binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Surat Kisah Al-Anbiya 23 dan 24. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama ilahukum hukumullahu allazi la ilaha illahu wasi'al kulla syai'in alim kulla syai'in ilman." Artinya, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang hendak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Surat At-Toha ayat 98. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep yang kedua adalah kitab suci Al-Quran. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya telah teruji validasi kebenaran secara universal. Kitab suci Al-Quran dapat dijadikan pembuktian kebenaran Islam karena kebenaran Islam yang bersifat super universal. Kecanggihan dan ketinggian dari segi keindahan sastranya tidak akan dapat disaingi oleh sastrawan manapun. Apalagi kandungannya yang mengundang berbagai hal secara lengkap, universal dan fleksibel bagi segala zaman. Rasulullah SAW bersabda tentang Al-Quran, tentang Al-Quranul Karim, yang artinya Al-Quranul Karim adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu sebelum kalian dan berita sesuatu setelah kalian, dan bukan sesuatu di antara kalian. Itulah pemisah antara hak dan yang batil, bukan humor. Barang siapa yang mempercayai petunjuk selain Al-Quran, maka akan disesatkannya oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, zikir yang bijak, jalan yang lurus, yang tidak akan menyelewengkan dan tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya. Al-Quran telah dijamin tidak akan dapat diinterpretasi oleh siapapun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar yang memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 88, yang artinya, katakanlah,
Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Demikianlah mukjizat Al-Quran yang harus kita yakini sebagai umat Islam, agar kita mendapatkan tuntunan yang baik bahwa sesungguhnya Al-Quran menjadi pedoman kehidupan kita dalam bermasyarakat, beragama, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran Islam yang lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Pokok ajaran yang dimaksud adalah rukun Islam yang berjumlah 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, dan puasa, serta menunaikan ibadah haji jika mampu. Yang keempat adalah konsep ajaran Islam yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 pokok dalam ketuhanan kita pada agama kita. Semoga dari 4 pokok tadi, yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita, yang keempat, yang ketiga adalah kita selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita, yang keempat adalah konsep agama Islam yang menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita harus mempertahankan agama Islam yang kita peluk ini. Betapapun berat cobaan dan tantangannya, lebih-lebih di zaman akhir ini, godaan dan cobaan itu begitu dahsyat, baik berupa materi atau janji-janji, agar kita mau meninggalkan agama yang kita peluk ini. Untuk itu kita harus waspada terhadap upaya seperti ini di atas, khususnya bagi generasi muda yang sedang giat mempelajari Islam, juga harus mampu menyerap konsep Islam secara utuh, tidak sepotong-potong, agar kita tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang mengandung misi tertentu yang bertujuan mendangkalkan dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, menciptakan keraguan bagi kaum muslimin terhadap kebenaran nilai-nilai ajaran agama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita di akhir-akhir ini, baik kekuatan lahir dan batin, untuk tetap berpegang teguh pada Islam sebagai ajaran kita, bagaimanapun situasi dan kondisi kita yang alami, sampai pada akhirnya kita semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bukan Jumat yang singkat ini kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalamin wal bashar.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bil amri badana fihi bin nafsihi wa taqullaha bil malaikatihi al-qudsi. Wa qala Allah ta'ala wa lam yatarfaqad silan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibahullahu illa ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi ma'adakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa radha anhum ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadzal wa ya kasifal baliyah. Allahumma ansur man saradin wahdul man hadalal muslimin wa a'til kalimatika ila yaumiddin. Allahumma alfil bala qulubil mu'minin wa asli datal bahidin. Allahumma fa'anna bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghiya wasabina waswayatun pada mujrim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa bil jasadi wa jadan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaid darsa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa iyyakum bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bihi wa tunur amakum tadhkurullaha wa tadhkurukum wa lakum ajrun yadhkurukum ala dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.